Dan memang dalam Islam kita dianjurkan untuk fokus juga dalam berdakwah. Semua argumentasi yang kita butuhkan untuk membantah orang ateis, ya, yang menolak keberadaan Allah, itu sudah disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Membantah penyembah berhala, membantah yang mentuhankan bintang-bintang, ramalan-ramalan, membantah raja yang mengaku sebagai Tuhan, semua ada di masa kehidupan beliau. Dan memang dalam Islam kita dianjurkan untuk fokus juga dalam berdakwah. Kita bisa teman-teman sekalian mendapatkan pahala di satu jenis ibadah yang sebenarnya waktunya sama kalau kita kerjakan, juga energi yang kita keluarkan sama tapi pahalanya beda. Dengan cara mendakwakan ibadah itu. Mendakwakan ibadah itu. Contoh sini taklim kita hadir sekarang. Tentu beda teman-teman yang membawa dirinya sendiri datang. Dia saja mau datang, sudah saya mau dengarin taklim dia supaya saya dapat manfaat. Dapat pahala, dapat pahala. Berapa kadarnya antara dia sama Allah? Tergantung kadar keikhlasannya. Tapi ada orang mungkin yang hadir tadi di sini, diajak teman-temannya. Dia sebaru sekali kita hadir yuk, kita dengar serial Nabi misalnya. Datanglah 10 orang temannya dengan dia. Itu kan dia dakwakan. Nah mendakwakannya ini, dia sebenarnya energinya sama. Dia datang ke sini, jaraknya sama. Waktu misalnya 2 jam, 3 jam kita ceramah sama. Tapi dia dapat pahala beda dengan yang datang pribadi tadi. Yang datang bawa 10 orang, dia dapat pahala teman-temannya yang 10 orang itu. Dan tentu kalau dalam majelis seperti ini 10 orang temannya ternyata tadinya pemabuk, narkotika, atau orang jauh dari agama, lalu kemudian taubat karena majelis itu, maka semua amal soleh sesudahnya dia panen hanya karena mengajak orang lain. Makanya manfaat dakwah itu besar sekali. Tapi tentu ada syaratnya, orang itu dakwah harus punya ilmu. Makanya manfaat dakwah itu besar sekali. Tapi tentu ada syaratnya, orang itu dakwah harus punya ilmu, ya. Harus punya ilmu kalau dia menyampaikan sesuatu, dia punya ilmu. Atau minimal dia mengajak orang ke majelis ilmu yang mungkin bisa disampaikan kayak misalnya dia hadir di sini. Mungkin antum tidak bisa menjelaskan semua kisah Nabi Ibrahim. Oke, datang ke dalam majelis lalu kemudian teman kita ajak hadir misalnya. Atau kita share linknya, ya, YouTube kita lagi live misalnya di Instagram, di YouTube, antum share, mungkin ada orang-orang yang nonton sampai ke luar negeri misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita baca pertanyaan ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, teman-teman kita Indonesia yang ikut di sana. Semua itu mungkin di share linknya, gitu kan, sehingga akhirnya bisa dapat. Ada beberapa pejabat kita yang bertemu dengan saya di Mekah misalnya, terus mereka bilang, Ustaz saya sering dengar ceramahnya, saya dikirim linknya oleh bawahan saya, dikirim ke atasannya. Ternyata dia jadi dengar ceramah hanya karena dikirimkan. Dia tidak pernah tahu bagaimana efek penyebaran agama dari atasan dia yang mungkin lebih besar jangkauan kekuasaannya misalnya. Itu contoh-contohnya. Nah itu efek daripada dakwah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat masyhur, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga dikuatkan oleh banyak ulama-ulama hadis tentang kesahihannya, di mana Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doa mereka. Disebutkan yang paling pertama adalah orang yang puasa sampai buka puasa. Di sini perlu kita garis bawahi, bukan hanya pada saat menjelang buka puasa. Selama dia puasa, mulai dari sahur sampai buka puasa, mustajab doa. Dia bisa panjatkan kapan saja hajat dia kepada Allah tanpa ada perantara. Kedua, baru imam yang adil. Kemudian yang ketiga, baru dakwanya orang-orang yang terzalimi. Tapi nomor 1 adalah orang yang berpuasa. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana bahayanya teman. Ibu dan bapak sekalian, sekuat apapun Anda yakin iman Anda, sekuat apapun dan sedalam apapun ilmu agama Anda, tetap kita bisa terpengaruh. Pengaruh itu tergantung siapa yang kita jadikan sebagai teman kita. Gak bisa tidak. Itu Nabi SAW sudah vonis begitu. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang pasti sama agamanya, keyakinannya dengan sahabat dekatnya. Maka kalian harus jeli benar-benar mencari orang yang kalian jadikan sebagai khalil atau sahabat dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi kita ini, Bapak Ibu sekalian, manusia ini makhluk sensitif. Saya sering kasih di kajian begitu. Kita saking sensitifnya, kalau saya sama Bapak Ibu pegang kain meja ini, kita bisa seketika menilai kalau kain ini kasar atau lembut. Itulah organ tubuh kita di luar. Di dalam lebih sensitif lagi, hati manusia itu lebih sensitif. Kalau lagi senang, ya senang. Kalau lagi sedih, ya sedih. Nonton film action, jadi semangat. Nonton film sedih, jadi sedih. Nonton film kriminal, mau buat kriminal, itu manusia. Sampai-sampai sebagian salaf dulu, orang-orang soleh dulu, kalau sudah lewat di dekatnya ahli maksiat, ditutup kuping mereka. Gak mau dengar cerita apapun, gak mau dengar, karena takut terpengaruh.
Ada satu anak muda dengan polosnya dia ceritakan. Dikatakan apa yang terjadi di sini? Dia bilang tiba-tiba bumi bergerak. Semua bangunan seperti disedot masuk ke dalam bumi itu. Lalu dia gambarkan rumah-rumah ini seperti berputar dan tenggelam. Orang-orang yang masih dalamnya tidak sempat keluar. Lalu masuk ke dalam. Lihat bagaimana pekahnya mereka. Kita sudah berapa kali teman-teman lihat jenazah tapi tidak pernah peduli dengan masalah itu. Bahkan kadang-kadang ada seseorang di antara kita naik kendaraan bersama temannya, motor atau mobil, kecelakaan, temannya mati depan mata dia. Dia masih selamat, tidak juga membuat sadar. Seakan-akan dia cuma mengatakan syukur saya tidak mati bersama teman. Padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Allah memberikan dia selamat sebenarnya supaya dia masih punya waktu untuk taubat. Pada saat terjadi, saudaraku seiman, Makhul mengatakan, saya ulangi lagi, lanjutkan jenazah ini. Sungguh kami pun sedang berjalan menyusul sebuah nasihat yang sangat mengena. Kalau lihat jenazah ini, lagi singkat. Sementara kelalaian yang sangat buruk telah menimpa. Maksudnya selalu saja jiwa ini ingin lalai, malas ibadah. Orang yang pertama yang jadi jenazah sudah pergi. Namun sayangnya orang yang datang setelahnya tidak mengambil pelajaran. Belum lagi puasa itu bisa menahan syahwat, tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Orang kalau lagi puasa, umumnya itu terjaga. Karena biasanya penggerak daripada syahwat makanan dan minuman. Maka pada saat bisa terkontrol masuk ke dalam tubuh, sebagaimana banyak ulama bahas tentang masalah hikmah puasa. Tidak bisa kita sebut satu persatu namanya karena keterbatasan waktu, tapi yang jelas, umum jadi nukil pendapat-pendapat ulama tentang hikmah-hikmah puasa itu banyak sekali. Di antaranya memang mereka atau puasa ini bisa menahan syahwat. Hadis Nabi SAW yang mereka pegangi, hadis sahih. Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyar syabab, man istata' minkumul ba'a yatazawwaj. Oleh sekalian anak muda, siapa yang bisa menikah, sudah bisa melakukan interaksi biologis, maka menikahlah. Lalu dikatakan fungsi daripada menikah itu fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena akan bisa menjaga kesucian mata dan kemaluan. Lalu Nabi bilang, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Tapi yang belum bisa menikah, maka dia berpuasa karena itu akan jadi tameng baginya. Akhir potongan hadis ini jadi saksi bahasan kita. Nyata memang puasa itu akan bisa meredam syahwat. Kata sebagian ulama ya, yang pernah kami baca buku-buku mereka dalam ceramah-ceramah disampaikan, bukankah orang yang puasa kita temukan lisannya akan selalu dijaga karena dia takut pahala puasanya berkurang, pandangan matanya juga begitu, atau kita bahkan tidak menemukan orang yang puasa itu berdusta misalnya, kalau dia mau lakukan dia pasti terbebani dengan puasanya itu. Banyak orang awam bahkan, mungkin mereka masih pacaran bebas di sana, begitu tiba Ramadan mereka berhenti. Ya, putus dulu sementara, nanti habis lebaran lanjut lagi dosanya gitu. Dan sekian banyak contoh-contohnya yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi puasa itu secara fitrah alaminya mengkanter orang dari perbuatan yang salah. Minimal berkumpul dengan orang yang mendatangkan manfaat dunia. Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, pada hadits ini terdapat permisalan teman yang saleh dengan seorang penjual minyak wangi dan teman jelek dengan pandai besi. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan orang saleh dan orang baik yang memiliki akhlak yang mulia, sikap wara. Wara itu menjaga kesucian hubungan sama Allah, ilmu dan juga adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang buruk, orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran agama, dan orang yang mempunyai sifat tercelah lainnya. Ibnu Hajar juga berkata, Al-Asqalani rahimahullah, hadits ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau berkumpul, misalnya nih sama orang-orang yang pengajian orang soleha atau soleh, sudah selesai. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tentunya ya. Ibu-ibu sama komunitas soleha, dan bapak-bapak sama komunitas yang soleh gitu ya. Jadi kita bisa duduk sama mereka dan mendapatkan manfaat-manfaat keimanan. Kalaupun tidak, maka minimal berkumpul dengan orang yang mendatangkan manfaat dunia. Bicara masalah pendidikan anak, bicara masalah olahraga, kesehatan, tidak apa-apa, itu hal-hal mubah, minimal itu. Dan harus dijauhi secara mutlak semua orang-orang yang justru mendatangkan mudarat terhadap agama maupun dunia. Ya, ada orang subhanallah dijadikan teman sudah jauh dari agama, juga tidak berhasil dunianya. Maka ini ruginya luar biasa gitu. Yang paling ideal adalah kita berteman dengan orang yang sudah bagus agamanya, bagus juga dunianya. Itu ada. Kalau seseorang di antara kita tersibukkan dengan amal saleh, itu jauh lebih mahal dari semua harta dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu qabla mauti. Allah akan menggunakan dia sebelum dia meninggal. Fasa'ala ar-rajulu minal qaum masti'malah. Lalu seorang dari kaum yang ada di situ menanyakan pada Nabi SAW, bagaimana Allah menggunakannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ila al-'amali salih qabla mauti, thumma yaqbiduhu alaih. Allah akan berikan dia petunjuk untuk mengerjakan amal saleh, kemudian Allah mewafatkan dia di atas keadaan itu.
Aisyah berkata, setelah Nabi SAW meninggal, atau penyebutan hadits ini, kami sering mengukur tangan kami. Siapa yang paling panjang tangannya? Tadinya difahami ini secara letterlet. Ternyata bukan itu. Ya. Yang meninggal pertama setelah Nabi SAW meninggal adalah Zainab. Lalu Aisyah mengatakan di saat itulah kami faham, ternyata bukan yang dimaksud panjang tangan. Tetapi yang dimaksud adalah sedekahnya. Makanya Aisyah mengatakan di akhir hadits, yang paling panjang tangan di antara kami adalah Zainab, karena dia semasa hidupnya suka sekali membuat sesuatu lalu dia sedekahkan dari hasil buatan tangannya itu. Ada keutamaan tersendiri kalau kita melakukan ini. Jadi setiap kali kemasan atau upaya dalam melakukan satu perbuatan baik, itu akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu kami berkumpul pada suatu rumah dari salah seorang di antara kami, maksudnya istri-istri Nabi, setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Kami selalu mengukur tangan-tangan kami di tembok. Jadi taruh di tembok, siapa yang paling panjang tangannya, ya, untuk mencari tangan yang terpanjang. Dan kita masih saja ya selalu berbuat hal itu sehingga meninggalnya Zainab binti Jahash. Dan ternyata dia adalah wanita yang mempunyai tangan pendek dan bukan terpanjang di antara kita. Akhirnya kami mengetahui bahwa Nabi SAW bermaksud dengan panjangnya tangan adalah suka bersedekah. Dan Zainab adalah seorang wanita pekerja dengan tangannya. Dia menyamak kulit, menyulam dan bersedekah di jalan Allah. Dan bersedekah di jalan Allah. Ya. Sebagian salaf mengatakan, laisa sya'nu an tuhib. Tidak penting sebenarnya bagaimana kau mencintai. Walakin sya'an an tuhab. Tapi yang penting adalah kau dicintai. Ai laisa an tadhun annaka tuhibbullah. Maksudnya bukan poin adalah kau mengira dirimu kau mencintai Allah. Walakin sya'an al-azim an yuhibbaqallah. Tapi yang benar adalah bagaimana Allah mencintaimu. Ya Allah la yuhibbu illa man istahaqqa dzalikal hub. Karena Allah tidak akan mencintai kecuali orang yang pantas untuk menerima cinta tersebut. Abu Bakar pernah melihat Handalah. Handalah ini sahabat yang mulia dan juga tentu mati syahid beliau, ya. Jenazahnya waktu ditemukan di perang Uhud, Nabi SAW lihat jenazahnya yang terkenal dengan Ghasilul Malaika karena beliau menikah hari Jumat, ya. Kemudian terjadi interaksi biologis dengan pasangannya selepas subuh hari Sabtu. Itu dikumandangkan atau dipanggil perang jihad, perang Uhud. Maka dia keluar sebelum dia mandi junub. Kemudian dia pergi berperang sampai mati syahid. Pada saat Nabi SAW mengumpulkan jenazah-jenazah, lalu kemudian melihat jenazah Handalah, beliau mengalihkan pandangan matanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Terjadi sesuatu yang buruk pada beliau? Kata Nabi SAW, tidak. Dan dalam riwayat lain, ada malaikat datang memandikan junub dia. Maka dapat julukan Ghasilul Malaika, atau yang dimandikan oleh para malaikat. Jangan sampai ada di antara kita yang hadir di sini ataupun mengikuti acara kami online ini, teman-teman sekalian menjadi orang seperti ini. Dan itu banyak terjadi. Terbukti mereka Ramadan sangat dekat dengan Allah. Begitu selesai Ramadan, kendor lagi imannya, kembali kepada pelanggaran dan keterpurukan imannya. Kemudian Ramadan akan datang, baru coba memperbaikinya. Tapi jadilah sosok orang yang kedua yang mengucapkan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah tepat sasaran. Alhamdulillah saya sekarang siap menerapkan hasil daripada training Ramadan. Selama sebulan teman-teman kita dilatih terbiasa puasa, maka kita saatnya terapkan puasa-puasa sunnah. Ada 6 hari bulan Syawal. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa selama 365 hari atau 1 tahun penuh. Anda bayangkan? Apa hukum cicilan emas di mana sekarang banyak mencatat banyak mengatasnamakan syariat dalam cicilan emas. Allahu alam. Yang saya tahu sampai hari ini semua buku fikih yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak membolehkan. Yang saya tahu, karena emas itu kata Nabi SAW, az-zahab bil-zahab, yadan biyadin, mithlan bimithl. Hadis sahih riwayat Bukhari. Emas harus dengan emas, ya kan gitu. Tangan di tangan, cash, gitu kan. Tidak boleh cicil. Itu memang perintah Nabi SAW. Khusus masalah emas seperti ini, maka lebih baik jangan. Pastikan teman-teman sekalian, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga hubungan kita sama Allah, menjaga keimanan kita, tidak akan pernah sama keadaan kita dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa saya datangkan poin ini? Karena pernah ada yang mengatakan begitu, Ustadz, kita kan orang muslim, beriman kepada Allah, tapi kenapa banyak orang di antara kita yang miskin, yang susah, belum dibukakan pintu rezeki. Lalu kemudian dia membandingkan dirinya dengan tetangganya yang non muslim. Perhatikan, ini sebuah statement yang menarik, ya, yang harus kita fahami baik-baik. Hadis Nabi SAW. Hadis ini mulia sekali. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintai dan tidak dicintai. Karena tidak ada nilainya dunia itu. Kemudian dikatakan wala yu'ti din
illa liman ahab. Dalam riwayat lain wala yu'til imana illa liman ahab. Dan dia tidak akan memberikan agama atau iman kecuali kepada siapa yang dia cintai. Wa man a'tahu Allahu din faqad ahabbah. Dan siapa yang Allah berikan padanya agama Islam ini, maka tentu Allah sudah mencintai.